sore, nasihat menjelang maghrib. Baik pendengar, seperti biasa setiap sore kita tambah wawasan dan pengetahuan kita di bidang agama Islam. Dalam Tausiah Sore telah hadir di studio Ustadz kita ya, ada Ustadz Dan Mahmur. Kita sapa dulu. Assalamualaikum Ustadz. Warahmatullahi wabarakatuh. Iya Ustadz, apa kabar Ustadz di sore hari ini? Alhamdulillah sehat Bang Faiz. Alhamdulillah sehat ya Ustadz ya. Masih ceria Bang Faiz. Masih walaupun di tengah-tengah pandemi ya. Iya. Oke, Ustadz, kalau boleh tahu apa yang judul yang kita coba bahas di sore hari ini? Insya Allah kita masih membahas tentang beberapa akad perbankan syariah ataupun keuangan syariah yang bisa diterapkan dalam tatanan kehidupan untuk meningkatkan perekonomian masyarakat. Baik, silakan Ustaz. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibina wa syafi'ina wa zukhrina wa maulana Muhammad wa ala azwajihi wa dzurriyyatihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Baik Bang Faiz, ada beberapa hal yang memang kita sudah bahas pada pertemuan sebelumnya. Yang pertama sekali kita telah membahas panjang lebar tentang murabahah, bagaimana konsep jual beli di dalam institusi keuangan syariah. Pada sore yang berbahagia ini kita akan membahas tentang konsep mudharabah. Mudharabah itu adalah konsep bagaimana seseorang dia mempunyai dana ataupun kapital modal, lalu dana tersebut diberikan kepada salah satu lembaga, dititipkan, dan lembaga itu akan mencari orang yang akan berusaha dengan modal tersebut. Nah, kegiatan seperti ini sudah mendapatkan legalitas dari Dewan Syariah Nasional, di mana fatwa DSN MUI itu nomor 115 tahun 2017 yang menjelaskan tentang bahwasanya akad mudharabah merupakan salah satu produk yang dapat digunakan oleh institusi keuangan di dalam pembiayaan aktivitas perekonomian. Nah, itu dia merupakan salah satu legacy ya, keabsahan jika kita ingin menerapkan bagaimana sebenarnya konsep pembiayaan dengan sistem mudharabah. Nah, yang paling terpenting di dalam konsep mudharabah ini adalah ada modal, dan modal itu dipakai oleh si pengusaha. Si pengusaha itu tidak mempunyai apa-apa kecuali memang dia mengandalkan modal dari pihak ketiga. Ini yang dimaksud dengan mudharabah. Berbeda dengan misalnya dengan musyarakah itu. Musyarakah itu nanti kita akan bahas nanti ke depan. Yaitu dia ada kongsinya, ada modal-modal dari dia tersendiri. Nah, di sini kita perlu ingin membahas apa landasan di saat kita bercerita tentang mudharabah itu tersendiri. Yang pertama sekali adalah firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat An-Nisa yang berbunyi, ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil illa an takuna tijaratan an taradin minkum. Bahwasanya kita dilarang untuk saling memakan harta secara batil. Nah, batil ini sangat luas penjelasannya, dan itu bisa kalau kita bahas itu sampai beberapa pertemuan. Nah, salah satu yang tidak batil itu ya dengan cara mudharabah ini. Kenapa? Karena hadis Rasulullah SAW menjelaskan bahwasanya kana Sayyiduna Abbas ibnu Abdul Muttalib iza dafa'al mal mudharibatan. Nah, Ibnu Abbas itu apabila dia ingin mengelola hartanya itu dia akan memberikan pemodalannya itu dengan cara mudharabah. Dengan cara misalnya dia mencari orang yang bisa bisa dipercayakan modalnya itu untuk dikelola. Misalnya Ibnu Abbas akan mencari orang yang dia titipkan modal itu, dengan modal tersebut orang tersebut bisa dipergunakan untuk melakukan transaksi jual beli, misalnya seperti itu. Nah, ini sebenarnya salah satu metode bagaimana supaya uang itu tidak hanya diendapkan. Nah, hari ini banyak di antara kita apabila kita sudah mempunyai uang itu disimpan. Nah, dikip. Nah, sebenarnya kalau misalnya kita menyimpan uang dengan jangka waktu tertentu, dengan nisab tertentu, maka uang itu akan kita harus keluarkan zakatnya, maka dia tidak produktif. Nah, ini konsep mudharabah ini adalah bagaimana seseorang itu di saat dia mempunyai kelebihan kapital, maka dia harus mencari orang yang memang bisa untuk dia berdayakan. Nah, konsep pemberdayaan inilah sebenarnya yang memang tanggung jawab kita semuanya.
Dalam artian seperti ini Bang Faiz. Banyak orang punya uang banyak, gitu kan? Tapi tidak tahu mau kasih modal ke siapa. Kenapa? Pertama dia tidak kenal sama orang. Ya, kepercayaan ya. Kepercayaan. Nah, bagaimana mungkin seseorang itu akan memberikan modal kepada orang lain tanpa dia mengenal? Itu sama saja seperti membuang-hamburkan uang, ya kan? Membuang-buang uang. Nah, maka oleh sebab itu konsep syariat Islam itu, aktivitas dalam perekonomian Islam itu adalah bagaimana seseorang dia itu bisa mengkreat komunitas. Dia harus mencari orang, dibina orang tersebut. Ini adalah tugas mulia sebenarnya. Nah, seseorang mempunyai uang, dia harus bangun relasi, harus diciptakan. Katakanlah misalnya, ini kan sekarang dalam jangka waktu beberapa tahun lagi akan terjadi pilkada misalnya. Nah, kenapa para orang-orang yang kepingin naik sebagai kepala daerah itu ngotot, gitu kan? Menghamburkan uang dalam jangka waktu sesaat itu tanpa ada hasil yang nyata. Itu juga sistem mudarabah. Seharusnya dia belajar konsep. Mudah-mudahan ada yang dengar. Sekarang calon dewan itu ada yang dengar misalnya untuk dengan konsep mudarabahnya. Kalau misalnya dia mempunyai kelebihan uang, dia bina dari sekarang, Bang Faiz. Datang misalnya dia di Ketumpuk Tengah, ada berapa komunitas misalnya katakanlah anak muda, dibina. Cara binanya apa? Berikan dia pemahaman tentang bagaimana responsibility di hadapan Allah, tanggung jawab di hadapan Allah. Nah, setelah itu dia ada skill apa? Kita bina lagi dia. Oh, misalnya dia bisa menciptakan kreativitas kerajinan tangan. Nah, diberikan modal. Konsepnya ini kan semua dari pemilik modalnya. Modalnya sih semua dari orang itu. Dari calon, katakanlah calon wali kota, calon DPR, calon apa saja. Dari orang yang mempunyai kelebihan. Nah, uang tersebut itu akan diberikan, modal tersebut akan diberikan, ya kan, dalam bentuk yang bantuan yang nyata misalnya, tanpa ada penggelembungan kan, kalau misalnya bantuan dari sendiri itu. Nah, ada hasil, orang dapat melihat hasil tersebut dan itu berdampak. Ini merupakan sebuah konsep. Tapi kalau seandainya kita tidak mau berbuat seperti ini, maka sangat sulit. Kenapa? Karena konsep yang pertama yang harus kita lakukan itu adalah berdakwah. Inilah dakwah kita bilhal sebenarnya. Saat kita ada kelebihan dana, maka kita harus membina orang-orang yang memang bisa kita angkat derajat perekonomiannya. Kalau ini tidak bisa, sebuah kegagalan bagi kita semuanya. Contoh yang paling gampang sekarang. Kenapa kita malas? Ya, karena kita tidak meyakini bahwasanya setiap langkah yang kita lakukan dalam pembinaan masyarakat yang akan kita berdayakan tersebut itu akan mendapatkan pahala. Itu kesalahan konsep kita. Seharusnya kita mempunyai suatu pemahaman bahwasanya setiap langkah yang kita lakukan dan keringat yang kita tumpahkan untuk membina komunitas ini dengan pembiayaan mudharabah ini kan harus ada fasenya, fase pendidikannya, fase training skillnya, fase yang harus kita buat. Ini semua kelelahan nih Bang. Kelelahan, dan kelelahan ini coba bayangkan di saat seorang anak muda itu mempunyai sebuah hasil kreativitas tangan misalnya, dan itu bisa dijual, dan itu bisa dimakan, dimanfaatkan, mempunyai pendapatan. Maka pada saat dia menggunakan harta tersebut dan dia mengucapkan alhamdulillah, maka semua itu akan mengalir pahalanya kepada orang yang memberikan modal tersebut. Di samping modal tersebut juga harus dikembalikan dalam bentuk katakanlah misalnya tingkat bagi hasil antara si pemilik modal dengan si pekerja. Nah, yang menjadi permasalahan hari ini membahas negosiasi bagi hasil ini tidak diberikan wewenang otoritas. Itu dia yang kita tidak fair, unfairnya. Kita selama ini selalu mengatakan bahwasanya akad ini sudah syariah, tapi perlakuan kita tidak syar'i. Beda itu Bang Pak. Iya kan? Contoh misalnya, abang perlu uang untuk modal, perlu modal. Saya berikan. Berarti kan saya orang yang lebih memberikan modal kepada Bang Faiz. Nah, berapa kira-kira tingkat bagi hasil yang mau saya mau sepakati dengan abang? Kalau saya mempunyai prinsip kapitalis, saya akan meminta keuntungan yang lebih besar kepada saya. 60 untuk saya, 40 untuk Bang Faiz. Itu kapitalis Bang. Nah, bukan berarti Islam melarang mengambil keuntungan, tidak. Tetapi Islam itu yang harus diutamakan adalah kesyar'iannya. Akadnya sudah syar'i, akadnya sudah syariah. Perilakunya yang tidak syar'i.
Seharusnya yang syar'i itu Abang Faiz mendapatkan nisbah bagi hasil itu 60%. Karena apa? Karena Abang memang membutuhkan modal, membutuhkan uang, membutuhkan semuanya untuk membiayai kehidupan. Sedangkan saya kan lebihan yang saya berikan kepada orang. Nah, prinsip seperti ini yang tidak dianut oleh masyarakat kita. Di saat mereka mempunyai kelebihan harta, tenaga, skill, maka mereka tidak mau menafkahinya itu. Sebenarnya inilah yang dinamakan dengan amal jariah yang akan terus mengalir. Abang mempunyai pendapatan, katakanlah dalam 1 bulan bisa membiayai semua kebutuhan keluarga, dan keluarga abang itu nyaman beribadah kepada Allah, maka semua ibadah yang dilakukan dalam keluarga abang itu akan mengalir pahalanya kepada saya. Coba bagaimana mudah, ya? Bagaimana mudahnya kita untuk mendapatkan pahala seperti ini. Dan ini yang kita tidak sadari. Kenapa? Karena kita dari kecil sudah dididik dalam ilmu ekonomi kapitalis. Sehingga apa? Yang terbetik di dalam benak kita, ya, peng tamang. Kalau nggak masuk uang berarti rugi bisnis, ya. Terserah orang misalnya nggak mau stabil ekonominya, terangkat derajatnya, itu bukan urusan. Itu kesalahan yang terfatal dalam pemahaman ekonomi selama ini. Itu ya Bang Pak. Ya, artinya mungkin kalau tidak apa ya, kayak Ustaz bilang tadi, kalau bukan uang peng tamang ya, berarti rugi ya. Begitu juga dengan modal yang diberikan. Kalau tidak bisa meningkat dari modal yang sudah diberikan, itu berarti rugi. Betul. Berarti, padahal dengan dia memberikan kepada orang itu, artinya dengan dia memodalkan orang, artinya juga pahala juga mengalir ya. Seperti itu. Mungkin Ustaz yang perlu di sini adalah Ustaz katakan tadi bahwasanya banyak orang yang banyak uang di Luxmail lah kita bilang, banyak uang tapi tidak tahu ingin menginvest kemana gitu. Ini kenapa Ustaz? Apakah memang pemahamannya yang kurang terhadap bisnis? Tapi kita pikir yang banyak uang itu yang orang berbisnis gitu ya. Apa kurang percaya atau memang mereka menganut kapitalis sehingga ya takut dalam menginvestkan uangnya? Jadi ada sebuah ungkapan bahwasanya khairul mal lirajulun saleh. Harta itu sebaik-baiknya itu berada di tangan orang yang soleh. Nah, banyak orang mempunyai harta, tetapi harta itu tidak membuat orang tersebut meningkatkan tingkat keimanan dia kepada Allah. Ini merupakan sebuah ujian yang paling besar. Kenapa? Dari segi definisi bahwasanya harta itu adalah kecondongan, miring. Arti harta, malun itu artinya condong. Orang singit. Ya, kata-kata condong itu kan singit bahasa Acehnya. Jadi kalau misalnya harta itu dari segi artinya itu udah negatif. Itu yang paling bahaya. Tapi kenapa sekarang, ya kan, kita ada sebagian orang yang banyak hartanya, ya kan, tapi dia tidak dekat dengan Allah. Ini yang paling bahaya. Nah, seharusnya konsep banyak harta itu ya harus dekat dengan Allah. Paling tidak seperti ini. Contohlah seperti Utsman bin Affan, Abdurrahman bin Auf, Zubair bin Awam. Mereka ini adalah orang-orang yang memang banyak harta dan masuk surga. Kalau ada di hari ini, orang banyak harta tapi belum tentu masuk surga. Oke, orang banyak harta bisa dikaitkan juga dengan dermawan, Ustaz. Jadi artinya dia tidak pernah sholat tapi dia dermawan juga, Ustaz. Nah, itu paling bahaya. Tidak sinkron. Ya kan? Terlebih, ini pernah satu kejadian di salah satu desa, itu dia banyak harta. Sehingga apa? Seperti Bang Faiz bilang tadi, Maya nggak pernah dia, ya kan? Tapi apa yang terjadi? Dia sedekah satu kubah masjid. Dari mana? Dari uang yang nggak jelas. Jadi tidak seperti itu. Islam itu menuntut semua asal mulanya dari yang bagus dan disedekahkan dan diperuntukkan untuk yang bagus. Makanya tadi saya katakan bahwasanya sebagai harta itu adalah ada di tangan orang-orang yang saleh. Nah, orang-orang yang saleh itu seperti itu. Di saat dia melihat dia mempunyai potensi, Allah memberikan rezeki. Ya, karena apa? Inilah semua titipan dari Allah. Harta ini titipan dari Allah. Hadza khairum mir rabbi. Bahwasanya ini adalah kebaikan dari Tuhanku. Nah, dari kebaikan inilah dilebihkan oleh Allah, maka dia harus memberikan kelebihan tersebut kepada orang-orang yang memang membutuhkan. Caranya apa? Cara dia harus mencari kesibukan. Cari kesibukan seperti tadi. Coba lihat di Beluk semua ini berapa banyak orang yang memang perlu bantuan. Nah, hari ini kita terlalu sibuk, Bang. Serius, Bang. Masuk kerja pagi, pulang sore, nggak sempat kita urus orang-orang lain.
Begitu kita tidak ada jabatan, nggak ada yang open sama kita. Kenapa? Karena kita memang tidak ada interaksi sosial. Apa salahnya kita luangkan waktu, misalnya bagi mereka-mereka yang sudah sustainable dalam pendapatan mereka, ya kan? Katakanlah sudah ada pendapatan yang banyak. Apa salahnya hari Sabtu dengan hari Minggu? Hari Minggu lah misalnya satu hari, atau hari Sabtu atau hari Jumat lah dia pilih untuk dia mencari di mana orang yang memang perlu dia berdayakan. Contohnya dia datang, dia pelajari orang tersebut, dia silaturahim, beberapa pertemuan dia datang, dia ceritakan bagaimana sebenarnya Allah ini mencintai kita. Dia berikan pelajaran penting tentang bagaimana amanah ini, bagaimana kasih sayang Allah ini kepada orang kita. Nah, ini yang perlu ditransfer. Sehingga apa? Sehingga orang yang miskin tersebut tidak merasa ini adalah bantuan dari cuma-cuma. Ada tanggung jawab sosialnya. Orang tersebut apabila dia membantu orang yang memang memerlukan, dia itu jauh lebih mulia bahkan dari malaikat. Ya kan, perlakuannya orang itu sangat tulus, Bang Baik. Sangat tulus. Kalau misalnya kita membantu orang yang memang sangat membutuhkan, itu sangat mulia kita, tanpa ada maksud apapun. Itu dia. Nah, hari ini itu tidak terjadi. Itu tidak terjadi di saat seseorang mempunyai kelebihan dana, dia tidak mau menggunakan dengan kelebihan tersebut dengan menerapkan sistem akad mudharabah. Padahal ini sangat gampang. Misalnya dia melihat potensi. Hal yang paling terpenting misalnya untuk hari ini, Kota semua itu terkenal dengan kota sampahnya. Ya kan? Sampah itu setiap pagi itu membludak. Nah, kenapa sekarang tidak ada satu orang pun, ya kan, yang menginisiasi merubah mindset sampah itu menjadi uang? Apa nggak ada? Apa orang di Lusma ini tidak ada yang mempunyai kemampuan untuk membangun merubah itu? Ada sebenarnya. Maka ini sangat kita pentingkan. Misalnya ada orang yang mau membuat sebuah usaha bagaimana merubah mindset masyarakat, ya, sampah itu yang dibuang menjadi pendapatan. Nah, ini sebenarnya akadnya mana? Akadnya pakai akad mudharabah. Dia punya uang, misalnya pihak akademisi punya konsep teknisnya, dan mereka akan menawarkan. Nah, salah satu yang pernah saya tawarkan di salah satu desa itu adalah kita harus mengedukasikan masyarakat per rumah bagaimana cara memperlakukan sampah. Dan itu tidak tahu, Bang. Banyak orang kita tidak tahu memperlakukan sampah. Asai nabruh tetap tepat saja. Ya, nggak bisa. Harus kita edukasikan. Nah, waktu kita edukasikan habis waktu. Apakah kita harus dibayar? Tidak. Inilah ibadah kita, mengajarkan orang bagaimana cara membuang sampah. Nah, setelah itu juga kita berikan konsep bagaimana konsep pemilahan sampah. Nah, semua ini kan tentu memerlukan kepada modal. Nah, modal ini bisa dikucurkan oleh orang-orang yang mempunyai uang lebih dengan konsep akad mudharabah tersebut. Sehingga apa? Sampah yang dulunya dibuang itu akan menjadikan sebuah pendapatan dengan konsep mudharabah tersebut. Dan ini bisa kita hitung. Misalnya dalam satu hari kita bisa menghasilkan dari sampah tersebut pupuk kompos. Itu misalnya 2 kilo. Kalau 2 kilo itu berapa bisa kita jual? Itulah yang akan kita konversikan dengan laba dari pembiayaan mudharabah tersebut. Begitu juga ada untuk konsep-konsep yang lain. Nah, karena ini adalah semuanya ibadah. Ini yang memang harus kita pelajari bersama, bahwasanya ini kita jadikan sebagai ibadah kita. Nah, kalau misalnya kita mengaji fikih, memang ibadah mahbah itu ya salat, puasa, ya kan? Tapi kegiatan Bang Faiz di radio ini menjadi ibadah juga. Saya kira demikian, Bang Faiz. Iya. Ya, tentunya juga kembali lagi dengan kebiasaan orang Aceh, ya, Ustaz, ya. Artinya kalaupun ada bantuan, itu berarti pemberian, dan bisa digunakan sesuka hati. Ya. Jadi sistem mudharabah terputus di situ karena tabiat itu. Ya, kita harapkan ke depan ada ini ya, proses edukasi itu penting sekali. Penting sekali edukasi. Baik, Ustadz, ini waktu kita tinggal 2 menit, mungkin kesimpulan dari pembahasan kita sekalian menutup acara kita. Ya. Pertama sekali, jangan pernah lelah untuk melakukan kebaikan, karena setiap kebaikan yang kita lakukan itu adalah sebagai amal ibadah kita kepada Allah. Kita tidak tahu ibadah mana, amal mana yang akan bisa mengantarkan kita ke surga Allah, dan kita tidak tahu perbuatan mana yang akan membuat kita tergelincir kepada neraka Allah. Maka selalu
berinvestasi untuk kebaikan. Mudharabah ini merupakan salah satu investasi yang dimiliki kesempatan oleh orang-orang yang mempunyai kemampuan finansial untuk membantu orang-orang yang memang membutuhkan sehingga dapat meningkatkan kualitas keimanan mereka kepada Allah dan kepada Rasul. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.